action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok J, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung, kelas B. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah K3LH dosen pengampu Ibu Nurfadillah Romadhani MT. Pembahasan pada video kami mengenai pencegahan kebakaran. Saya Tifa Anissa sebagai moderator, Alzar KWMJ sebagai presentator pertama, Cahyani sebagai presentator kedua, dan Asrina Widianjaya sebagai presentator ketiga. Adapun sub pembahasan pada video kami yang pertama, faktor-faktor risiko kebakaran yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Kedua, implementasi prinsip K3LH dalam pencegahan kebakaran di tempat kerja. Dan yang terakhir, penanganan pertama dan evakuasi yang efektif dalam situasi kebakaran di tempat kerja. Untuk sub pembahasan, saya serahkan ke masing-masing presentator. Oke, baik, terima kasih sebelumnya moderator. Selanjutnya saya akan membahas apa saja faktor-faktor risiko kebakaran yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Beberapa faktor risiko kebakaran yang dapat terjadi di lingkungan kerja melibatkan kombinasi dari berbagai elemen. Berikut adalah beberapa faktor risiko yang umumnya dapat menyebabkan kebakaran di lingkungan kerja. Nah, yang pertama, listrik. Kabel listrik yang rusak atau terkelupas. Yang kedua, material mudah terbakar. Pemakaian material bangunan atau furnitur yang mudah terbakar. Yang ketiga, kurangnya sistem proteksi kebakaran. Tidak adanya sistem deteksi asap atau pencegahan kebakaran. Yang keempat, kelalaian manusia. Kelalaian manusia dalam menggunakan peralatan atau tidak mematuhi prosedur keamanan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan bagaimana implementasi prinsip K3LH dalam pencegahan kebakaran di tempat kerja. 1. Menyusun SOP (Standard Operating Procedure). 2. Identifikasi resiko dan penilaian resiko. 3. Penggunaan peralatan elektrik yang amanah. 4. Pengawasan dan audit rutin. Selanjutnya, pembahasan mengenai bagaimana penanganan pertama dan evakuasi yang efektif dalam situasi kebakaran di tempat kerja. Yang pertama, sensibilisasi dan pelatihan. Dipastikan semua orang tahu lokasi peralatan pemadaman kebakaran, jalur evakuasi, serta telah menerima pelatihan keamanan kebakaran. Yang kedua, simulasi dan latihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang akrab dengan prosedur evakuasi dan tahu cara merespons situasi darurat. Yang ketiga, pertolongan pertama. Hal yang paling utama adalah menyediakan fasilitas pertolongan pertama yang memadai dan pastikan semua orang bisa melakukan pertolongan pertama. Dan yang terakhir adalah pastikan detektor asap dan sistem alarm kebakaran berfungsi dengan baik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Berdasarkan penjabaran dari masing-masing presentator, dapat kita tarik kesimpulan. Kesadaran akan potensi kebakaran dan pengetahuan tentang tindakan pencegahan sangat penting dalam mengurangi risiko kebakaran. Pendidikan K3LH perlu diperkuat untuk peningkatan pemahaman keterampilan individu dalam menghadapi keadaan darurat. Penggunaan teknologi dan peralatan keselamatan seperti detektor asap, sprinkler, dan sistem pemadam kebakaran sangat diperlukan untuk memberikan respons cepat dan efektif terhadap kebakaran. Demikianlah pembahasan mengenai pencegahan kebakaran oleh kelompok J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.